Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, di video kali ini saya ingin membahas lebih dalam ya tentang manajemen logistik. Dalam video sebelumnya kita tahu bahwa logistik manajemen disiplin ilmu ya terkait dengan bagaimana mengatur aliran dari bisa barang di sini, bisa informasi, ya bisa uang ya dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang dikelola adalah alirannya ya, flow-nya. Manajemen itu kan sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya ya, terkait dengan tiga hal ya. Plan, yang kedua ada implement, dan yang ketiga adalah control. Oke, jadi di dalam melakukan pengelolaan aliran dari barang, informasi, uang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ini atau yang disebut dengan manajemen logistik. Ini berarti kita menerapkan fungsi manajemen itu apa? Perencanaan, implementasi dan kontrol ya terhadap aliran dari barang, informasi, uang dan sebagainya itu. Sistem logistik berarti dia memiliki goal atau tujuan. Itu apa? Memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Memenuhi kebutuhan pelanggan atau to fulfill the customer's need. Oke. Kemudian yang kedua apa? Komponennya ya. Bisa melibatkan baik manufacturer sendiri ya. Atau di sini boleh kita sebut manufacturer, supplier ya. Kemudian customer. Activity dari logistik manajemen itu sebenarnya cuma ada tiga ya, yaitu pengadaan atau procurement ya, storage penyimpanan, dan kemudian ya transportation atau bisa juga delivery. Ini kata delivery ini untuk mengakomodasi jasa, karena kalau hanya transportation itu biasanya maknanya adalah untuk barang fisik ya. Dan tentunya dia harus memiliki kontrol. Prinsip logistik yaitu 7R disebutnya, biasa populer disebut dengan 7R of logistik ya. Jadi procurement itu artinya pengadaan ya, storage artinya penyimpanan, dan delivery itu artinya pengirim ya, bisa transportation, bisa shipping dan lain sebagainya. Sistem logistik inilah yang harus kita kelola, yang kita manage sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Tentunya kalau dengan istilah dalam bisnis itu harus efisien, efektif ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menghasilkan better product, cheaper product, faster gitu. Jadi sampai ke pelanggannya lebih cepat. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang tipe-tipe logistik ya. Tipe logistik itu yang pertama adalah inbound logistik, di mana alirannya itu flow-nya dari luar ke dalam organisasi perusahaan. Nah, kemudian yang keduanya nanti saya jelaskan contohnya, outbound logistik. Oke. Nah, ini sebaliknya ya, aliran dari dalam ke luar organisasi atau perusahaan ya, sebaliknya. Oke, dan yang terakhir adalah reverse logistik, aliran finished product ya, finished product dari customer ke dalam supply chain. Oke ya, ambil contoh yang ini ya, supplier ini tentunya memasok kepada manufacturer ya. Kalau kita tuliskan di sini ada PT Aqua ya. Nah, berarti supplier ini ya, dia memasok PT Aqua ya. Nah, kegiatan memasok dari suppliernya PT Aqua kepada Aqua ini adalah jenis inbound logistik ya.
dari PT Aqua, kemudian misalnya galon ya, galon diproduksi oleh PT Aqua nih. Saya ambil galon contohnya. Galon dari PT Aqua ini dikirim kepada customer ya. Di sini bisa customer itu bisa kalau dia customer langsung bisa aja, tapi jarang ya. Biasa melewati distributor dulu, kemudian wholesaler, baru customer ya. Ini adalah contoh apa? Contoh outbound ya, contoh outbound. Jadi ini saya tulis di sini aja deh. Saya tulis. Jadi ada inbound logistik ya, yang sebelumnya ini ada inbound logistik. Nah, kemudian satunya lagi di sini ini adalah outbound logistik ya. Oke ya, jadi sekarang kita paham perbedaan inbound sama outbound logistics. Nah, sekarang untuk reverse logistics. Jadi finish product dari customer ke dalam supply ini balik lagi nih ya. Reverse itu berarti kan balik lagi, sebaliknya ya. Ini kita bisa sebut sebagai forward ya. Forward flow. Ya, jadi dari supplier ke manufacturer kepada distributor, wholesaler, customer, itu disebutnya forward flow ya di dalam logistik. Nah, kemudian ada yang sebaliknya nih. Bisa kita sebut dengan backward ya, backward flow, atau umumnya ya disebut dengan reverse. Misalnya galonnya ini ya tidak sesuai, defect misalnya, defect, maka dia akan kembali ke sini, pengembalian return. Nah, yang di return ini nanti bisa aja kemudian di repair ya, bisa kemudian di repair oleh siapa? Oleh manufacturer ya, bisa, atau oleh manufacturer kemudian dikirim ke supplier, karena yang misalnya yang melakukan yang memproduksi galonnya misalnya adalah supplier, misalnya pihak ketiga, vendor gitu. Nah, atau bisa juga kalaupun nggak di return, contoh ya, galonnya itu sudah digunakan, sudah dikonsumsi airnya, berarti kan sudah terpakai ya. Nah, galonnya kemudian dikembalikan kan, rata-rata begitu kan, dikembalikan ketika membeli yang baru, misalnya Alfamart atau Indomaret, kemudian nanti sampai juga lah kepada perusahaannya, PT Aquanya ya. Nah, nanti oleh PT Aquanya nanti di reuse ya nggak, di reuse misalnya dengan cara dibersihkan, di sterilisasi ya, dan sebagainya, kemudian nanti digunakan lagi. Nah, bisa juga si galonnya itu nggak bisa di reuse ya, dia harus misalnya karena sudah agak rusak dan sebagainya, jadi nggak bisa lah di reuse, maka dia harus di recycle. Atau kalau nggak bisa juga di recycle, digunakan untuk nanti jadi galon lagi, bisa aja nanti dibuang ya, disposal lah. Nah, kalau disposal berarti nanti bisa jadi galon yang sudah dibuang tersebut dibeli oleh pengepul plastik gitu ya, nanti dijual lagi ke pabrik pengolahan plastik, diolah lain sebagainya ya, kemudian dijadikan bahan misalnya bikin ember ya, bikin baskom. Intinya adalah tidak digunakan lagi di dalam supply chain-nya si PT Aqua. Ini ada kaitannya dengan konsep remanufacturing, kemudian dengan reverse engineering ya. Oke, dan yang terakhir, manajemen logistik ini adalah untuk memenuhi yang namanya prinsip logistik, yaitu 7 R's of logistics. Apa aja 7 R itu? Ini adalah kriteria ya yang harus dipenuhi di dalam manajemen logistik. R yang pertama ya, R yang pertama adalah ya, right product. Bagaimana produk yang melewati aktivitas logistik ini harus produk yang sesuai ya, produk yang benar. R yang kedua adalah ini right quantity ya.
Jadi selain produknya benar, jumlahnya pun harus benar. Nah, R yang ketiga, right condition. Ini terkait sama quality lah. Kemudian yang keempat, benar nih customernya, ya. Customernya siapa? Setelah itu adalah right place, ya. Oke, misalnya customer itu dia punya gudang, ya, gudangnya customer, dia punya gudangnya 10, ya. Nah, dia harus jelas nih nanti dikirimnya kemana nih, gudang yang mana. Ini berikutnya yang ke-6 ya, right time ya, right time. Ini tepat waktu. Jadi kalau si customernya dia mintanya minggu depan, ya jangan sampai dikirimnya bulan depan ya. Oke, dan yang terakhir right price. Oke, nah ini prinsip dari logistik ya. Prinsip dari logistik, how to get the product, the right product with the right quantity, with the right condition, to the right customer, at the right place, ya, in the right time and at the right price ya. Ini prinsipnya. Jadi seluruh aktivitas logistik ini ya dikelola, di-manage, direncanakan, diimplementasi, dikontrol ya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan prinsip ini. Ya. Ini bisa Anda kaitkan dengan tujuan dari logistics and SCM ya, yang berbagi tujuan dua-duanya, yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu apa? Better, cheaper, and faster product or service ya. Semoga menambah wawasan kita ya terkait dengan manajemen logistik. Demikian untuk video kali ini ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Stay hungry, stay foolish.